ketemu lagi sama aku Susan Iftisam. Di video kali ini ada yang berbeda. Aku bakalan ajak kalian review produk guys. Kenapa aku mau mencoba review produk? Karena aku pengen banget review produk ini ke kalian. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel aku. Makasih yang udah ikutin video-video aku selama ini. Dan juga support terus channel ini. Jadi, kenapa aku pengen review produk ini? Karena awalnya itu ketika aku mau beli produk ini, aku tahu produk ini dari saudara aku. Dan aku pengen banget beli. Pas aku mau beli itu banyak banget macamnya di online shop. Jadi dia tuh kayak produk sejuta umat gitu guys. Produk sejuta umat. Jadi aku putuskan aku mau beli produk ini yang aman, yang bagus tuh yang kayak apa sih gitu. Nah, aku bakal jelasin ke kalian di video ini. Seperti di judulnya, yang aku mau review ke kalian adalah tadam! Diffuser. Ini diffuser sejuta umat. Jadi kalau kalian buka aplikasi e-commerce, Tokped, Shopee, bla 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 dan lain-lainnya, itu adalah ini yang akan sering muncul. Yang bentuknya kayak gini, guys. Ya. Itu tuh aku bilang diffuser sejuta umat karena pas aku mau beli tuh aku bingung banget mana yang trusted dan mana yang bagus. Karena reviewnya dari tokonya juga, dari pembelinya itu beraneka rupa banget. Jadi ada yang bilang kayak baru dipakai seminggu udah rusak dong barangnya. Dan juga ada yang bilang baru sampai barangnya dia nggak keluar uapnya dong. Dan akhirnya aku putuskan beli yang ini, yang aku pegang sekarang. Dan ini udah aku pakai kurang lebih hampir sebulan setengah lah, mau 2 bulan. Dan aku berniat buat review ke kalian supaya kalian yang mau beli produk sejuta umat ini nggak bingung lagi. Dan juga mana sih yang terpercaya dan cara gunainnya supaya awet tuh gimana sih. Oke? Jadi diffuser ini udah nggak ada boxnya ya guys. Boxnya terus terang udah aku buang. Karena aku sebenarnya awalnya nggak niat nge-review barang ini. Aku juga tahu produknya dari temen aku dan dari saudara aku. Dia pakai ini. Akhirnya aku beli ini barang ini dan boxnya udah aku buang lah. Aku jadi nggak berniat untuk mereview ini ke vlog aku. Tapi setelah aku putuskan aku mereview ini karena menurut aku kayaknya kalau orang-orang mau beli harus nonton video ini deh. Jadi pertama-tama kita beli itu dapat satu bongkah ini. Barang ini, diffuser ini ya, kurang lebih barang kayak gini bentuknya tuh, putih, polos. Jadi bisa dibuka guys, kayak gini. Ntar aku kasih tunjuk detailnya. Dapat ini, dapat juga sebongkah remote. Nih, kalau kalian bisa lihat, kita dapat sebongkah remote untuk nyeting. Bisa aku jelasin juga. Dan ini adalah colokannya, adapternya. Ini adapternya kayak gini buat nyolokin ke listrik. Dapat 3 ini guys. Di toko-toko lain juga sebenarnya ada yang jual dapat corong airnya. Itu aku juga baca reviewnya, ada yang dapat corong air. Cuman ini aku beli sih enggak ya. Jadi ini nama mereknya adalah GM Beer. Ini aku beli produk mereknya, kan biasanya karena sejuta umat ini tuh nggak ada mereknya guys. Yang aku cari di online shop tuh nggak ada mereknya sama sekali, polosan aja. Aku bingung yang bener tuh mereknya yang apa sih gitu. Akhirnya aku cari di salah satu e-commerce. Nanti aku kasih linknya, link pembeliannya di bawah di kolom deskripsi aku ya. Di kolom deskripsi ntar aku kasih linknya. Aku beli ini adalah merek GM Beer. Dan menurut aku putuskan beli merek ini karena mendingan beli yang ada mereknya gitu awalnya. Cuman karena yang penting ada mereknya, karena aku nggak tahu nih semua polos putih kayak gini nggak bermerek. Beli di official store mereka. Aku beli di official store mereka. Kalian bisa sih lihat di e-commerce, mereka pasti punya official store mereka di e-commerce kok, di setiap e-commerce setahu aku ya. Jadi guys, pas kita beli barangnya itu, kita dapet ini sebuah mesin diffuser kayak gini, warnanya putih yang kalian sering lihat.
di e-commerce itu. Ini bentuknya kayak gini, dibuka. Ada terdiri dari dua bagian. Yang pertama bagian si badannya dulu yang aku mau review. Nah, ini tuh bentuknya udah pasti bulat ya, kalian bisa lihat. Di sini ada indikator-indikator kayak gini. Ini ada terdiri dari indikator light dan juga ada beberapa pengaturan. Tuh. Pengaturan buat ngatur kekuatan uapnya tuh bisa dari sini. Sebenarnya juga dikasih remote sih. Kalian bisa dari remote-nya juga ntar. Cuman ini adalah tombol indikator. Dan ini ada namanya air outlet, guys. Ini buat ngeluarin uap airnya itu loh. Ini air outlet, si mesinnya itu. Ini bagian dalamnya. Menurut aku ini aku kaget sih terus terang pas ngeliat barangnya, kayak di dalamnya ada kabel transparan gitu loh. Tuh, aku nggak tahu karena memang plastiknya bentuknya agak transparan ya, atau emang dia tipis banget nih si plastiknya itu. Jadi emang terus terang barang ini tuh ringkih, guys, ringkih banget. Jadi kabelnya kalian bisa ngeliat kayak gitu. Kalian harus hati-hati ya. Tuh, ini tuh mesinnya di bawah sini. Ini kan ada lubang nih. Lubang ini tuh kayak ada mesin buat supaya airnya itu menguap nih, ada kayak kipas gitulah. Nah, ini juga ada lingkaran bulat kecil ini gunanya untuk nyolokin adapternya nanti ke sini dan disambungin ke listrik, guys. Ini juga ada kayak bantalan kaki-kaki buat kalian naruh di permukaan yang rata. Jadi saran aku kalian taruh ini tuh di permukaan yang rata. Jangan pernah taruh di permukaan yang bergelombang karena itu bahaya banget, bisa tumpah, airnya bisa rembes ke indikatornya dan itu takutnya konslet, guys, bukan apa-apa. Yang aku takutin bakalan konslet. Jadi tetap hati-hati penggunaannya. Dan juga ini ada sisi yang satunya lagi tuh kayak tutupannya ya, tudungannya. Di tudungnya ini ada dua bagian juga, guys. Nih, ini bagian buat ngeluarin uapnya. Tuh, kayak gini buat ngeluarin uapnya. Dan di dalamnya itu ada cekungan kayak gini. Ini cekungannya itu untuk, ini juga tips sekalian aku kasih tahu biar pemakaiannya aman dan awet. Ini kan ada tadi air outlet. Jadi cekungan ini tuh harus pas di air outlet itu. Tuh, kayak gini. Jadi dia nggak akan rembes dan nggak akan tumpah. Itu juga salah satu faktor. Karena si barang ini tuh ketika ditutup sebenarnya ya gitu doang nih. Tuh, gini doang. Jadi kita yang emang harus hati-hati penggunaannya ya. Nah, kita dapet part keduanya adalah remote. Kita dapet remote kayak gini, remote-nya udah dapet plastiknya. Remote-nya ini tuh kecil, tuh tipis, kecil kayak gini. Ini dapat plastiknya juga ya dari dia ya. Di sini ada beberapa part pengaturan dari tombol on off, ada juga timer. Di sini kalian bisa timer lewat remote-nya. Ada juga pengaturan suhunya mau kecil atau mau besar. Bukan suhu sih, lebih kayak uap kali ya. Uap yang keluarnya tuh mau besar atau mau kecil tuh dari sini bisa diatur. Ada buat lighting-nya juga, ganti-ganti lampu. Ada juga buat yang kalau ngatur mau jadi gede terus atau gede kecil tuh ada juga di sini. Ini cukup lengkap sih. Dan ini aku pakai juga masih awet, belum mati ya. Alhamdulillahnya. Kalau bisa jangan sampai mati. Kayaknya kalau mati sih bisa sih diganti baterai sih. Oh, bisa nih guys, dari sini sih diganti baterai kalau mati. Semoga kamu awet, oke? Nah, ini kita sisihkan dulu. Nah, ini kita dapat satu part lagi yaitu adapter kayak gini guys. Nih ya, ini adapternya sepanjang ini. Tuh. Ini menurut aku adapternya ringkih banget sih. Pokoknya barang ini intinya ringkih lah.
Si GM-Bir ini aku beli di harga 120.000, malah nggak sampai kayaknya. Waktu itu lagi ada promo flash sale gitu, jadi aku beli cuma 116.000 guys. Jadi apalah yang kalian harapkan dari produk 116.000? Coba kita lihat seperti apa sih si barang 116.000 ini, kita coba bersama-sama ya. Jadi aku udah siapin air guys nih. Ini kan takaran diffusernya itu 500 ml dia. Oh iya, sebenarnya kita dapat manual book guys, sorry banget. Dan aku lupa banget nyimpan manual booknya di mana. Manual booknya kecil gitu sih, nggak signifikan sebenarnya, cuma bisa kalian baca-baca kalau mau. Jadi kecil gitu. Ya pokoknya kayak buku saku gitu lah ya. Di sini di waktu itu aku baca, ini kan 500 ml, cuman kalian nakar airnya itu nggak boleh 500 ml guys. Harus kurang dari itu. Paling enggak tuh 400 milian lah. Jadi ini aku kita kira-kira aja sih. Kira-kira. Jadi pokoknya jangan terlalu penuh sih maksudnya si produsennya tuh. Jadi kira-kira aja kayak gini. Tuh kayak gini ya guys, kira-kira aja. Kalau mau lebih sih juga boleh sih, ini karena aku mau review takut tumpah. Biasanya aku penuhin sampai segini aja tuh nggak apa-apa. Maksudnya jangan sampai luber gitu. 400 ml lah, kalian jarakin. Tuh aku bakal kasih oil. Ini aku punya oil. Ini oilnya luar biasa sih wanginya. Endulita Ayamor. Nih, oil ini. Ntar kita review terpisah aja ya. Bentuknya kayak gini kurang lebih. Ini enak banget. Ini lavender. Kita tetesin dulu oilnya. Cukupnya aja ya. Kayak yang aku bilang tadi, tips dari aku, kalian nutupnya itu harus pas antara si air outlet ini udah yang buat ngeluarin uapnya ke si ini nih. Ini kan kayak ada sanggahan gitu ya. Ini kan kayak ada gitu tuh. Ada ginian. Kalian nih harus pas nih nempatin ini ke si air outlet ini guys. Itu tips dari aku untuk pencegahan konslet. Karena kan ini ringkih banget nih. Ini si ringkih ini kalau nggak pas aku takutnya dia rembes ke si tombol-tombol ini. Ini kan tombol-tombol listrik ya hitungannya ya. Jadi dipasin benar-benar sebelum kalian colokin. Kayak gini. Kalau kita masukin ke sini sampai neken banget ya. Lalu kita colokin adapternya ke listrik. Tunggu bentar. Kalau udah ada bunyi didit gitu ya. Nah, ini udah posisinya nih, udah aku colok nih, tapi dia belum ngebul karena belum kita set. Jadi di sini ada tombol on off, kita bisa nyalain tombol on off yang di remote-nya. Ntar dia baru nyala tuh, ada lampu. Kayak gitu, guys. Nih. Baru mulai keluar tuh uapnya. Kelihatan nggak sih? Tuh uapnya. Kelihatan kan? Mulai keluar. Kalian bisa setting-setting nih kalau udah kayak gini. Ini ada time-nya, kalian bisa di 60 menit, bisa 80 menit, bisa 120 menit. Kalau yang aku bilang tadi, kalau kalian mau lebih lama, itu bisa di on aja kayak gini. Tuh, bisa di on aja kayak gini. Kalau di on kayak gini dengan takaran air 400 ml, kalian bisa bertahan sekitar kurang lebih 3,5 jam lah, nggak sampai 4 jam banget juga sih, 3,5 jam dengan kondisinya tuh uap yang besar, yang continuous. Yang uap yang paling gede itu bisa bertahan kurang lebih 3,5 jam. Kalau kalian pakai intermittent yang ntar mengecil ntar membesar, itu dia bisa bertahan sepanjang malam sih. Kayak kalian tidur jam 9, subuh tuh baru mati dia, baru habis oilnya. Ini udah mulai keluar ya oilnya, wangi. Nah, kayak gitu guys. Jadi kalian arahinnya kayak gitu. Dan tips dari aku, jangan si air outletnya ini jangan sampai kalian hadepin ke arah sini. Jadi ini kan, ini tombol. Nah, ini air outletnya aku harapin ke arah sini nih. Jadi uapnya ke arah sana. Tinggal kalian ntar arahin sendiri aja
kalian ruangannya kayak gimana, kalian arah-arahin aja sendiri. Untuk keamanannya seperti itu ya. Ini udah uapnya gede banget, kalian bisa atur-atur di intermittent, bisa di big and smallnya. Ini kalau intermittent dia ntar menghilang gitu, dia kedip-kedip tuh. Ini aku ganti mode ke intermittent, tuh dia mati, nggak ada uapnya, tuh mati, dia hilang uapnya di intermittent. Nanti dia muncul lagi tuh, nah dia muncul lagi tuh kayak gini, dia muncul lagi, membesar lagi, jadi dia gede kecil gitu. Itu supaya untuk menghemat sih guys. Nah, aku mau nunjukin keunggulannya dia. Ini juga ada lampu yang lucu-lucu banget. Kalau kalian punya anak kecil pasti bakalan suka buat nemenin mereka tidur. Selain wangi, ini juga bisa munculin untuk lampu-lampu tidur anak-anak, lampu tidur kita juga bisa. Jadi nggak perlu pakai lampu tidur lagi. Ini bisa dimanfaatin jadi lampu tidur doang loh. Kayak gini. Nih, bentar ya. Ini warna merah. Ini ada yang warna putih. Nih, jadi tuh kayak putih terang, ungu terang lebih terang, biru lebih terang, biru muda lebih terang, hijau lebih terang, kayak gitu. Kalau di kamera kayaknya kelihatannya nggak solid ya warnanya ya, tapi aslinya dia solid, warnanya bagus. Ntar deh, aku coba matiin lampu deh. Nih, kayak gini. Ini udah aku matiin lampu aku. Lucu ya? Kayak gini aja bisa buat lampu tidur. Tuh, ada warna kuning. Ini kuning kayak putih kalau di kamera ya. Jadi ini bisa buat puangin ruangan dan juga buat lampu tidur. Itu kerennya produk ini yang aku suka. Ini juga bisa ngatur lightnya dari tombol ini sih yang aku bilang tadi. Jadi kalau misalkan remote-nya tiba-tiba mungkin KO, bisa diatur tetap dari sininya. Masih bisa lah tanpa remote ini juga. Cuman sih berharap remote-nya awet ya guys. Jadi segitu dulu review dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang mau beli produk diffuser sejuta umat ini. Dan kalian gak bakal bingung lagi sekarang. Dan makasih buat yang ikutin channel aku. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian semua. See you on next video. Bye-bye.